Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baiklah, mari kita simak bersama-sama videonya ya. Pembelajaran 4. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Perhatikan di sini ada percakapan Ibu dan Udin. Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda di sekitar ya nak. Jika lantai masih licin, pel dulu ya nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki, kata ibu. Iya bu, kami akan memperhatikannya, balas Udin. Apa isi percakapan Udin dan Ibu? Ya, Ibu mengingatkan Udin dan teman-teman agar selalu hati-hati. Apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Ya, dalam melakukan sesuatu selalu utamakan keselamatan agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita perlu melakukan hal itu? Ya, agar tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana jika kita tidak melakukan hal itu? Itu bisa membuat celaka. Nah, sekarang ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai latihan tari. Mereka membentuk pola lantai. Pola lantai banyak jenisnya. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, gambar pertama, pola lantai lurus ke samping. Kemudian, di sebelah kanannya, pola lantai lurus ke depan. Kemudian, di bawah sebelah kiri, pola lantai berbentuk V ya, tapi terbalik. Ya, kemudian sebelah kanan bawah pola lantai berbentuk lingkaran, tapi lebih tepatnya ini segi 5 ya, iya, segi 5. Nah, sekarang pola lantai serong ke kiri dan ke kanan. Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan kakak. Masih ingatkah kamu gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut. Nah, yang di atas ini gerakan tari dalam posisi duduk. Kemudian yang bawah gerakan tari dalam posisi berdiri ya. Ini harusnya berdiri. Ayo mencoba anak-anak lakukan gerakan tari mengikuti petunjuk berikut. Lakukan gerakan tari dalam posisi duduk dan berdiri secara bergantian. Jika sudah mahir, lakukan mengikuti pola lantai tertentu. Iringi dengan alat musik ritmis agar lebih menarik. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut dengan nyaring. Judul teks adalah Menjaga Keselamatan dalam Latihan Tari. Jam menunjukkan pukul 14.00. Berarti pukul 2 siang ya. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin
bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Sikap mereka pantas untuk ditiru dan dicontoh. Waktu menunjukkan pukul 16.00. Siapa yang tahu pukul berapa itu? Iya, betul sekali, pukul 4 sore. Udin dan teman-teman selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih pada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka latihan. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Ya, tanda titik digunakan di setiap akhir kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Ayo menulis anak-anak, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah 5 kalimat yang memuat aturan penggunaan tanda titik. Tuliskan pada kotak di bawah ini. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa membuat tulisan atau kalimat yang lain. Nomor 1. Ibu pergi belanja dari pukul 08.00 sampai 09.00. Nomor 2, aku berangkat sekolah pukul 06.00. Pukul 12.00 adalah jam istirahatku di sekolah. Nomor 4, ibu selalu bangun pagi pukul 05.00 untuk menyiapkan keperluan sekolahku. Kemudian yang kelima, ayah pulang bekerja pukul 16.00 dengan membawa roti. Periksalah kembali tulisan yang kamu buat. Jika belum benar, perbaiki kalimat yang kamu tulis dengan benar. Ayo mengamati anak-anak. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan tari? Pukul berapa mereka selesai latihan tari? Nah, perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Ya, di sini siang, mulai latihannya siang ya, pukul 14.00 atau pukul 2 siang ya. Kemudian selesai latihan pukul 16.00, yaitu pukul 4 sore. Ya, di sini mereka mulai latihan pukul 14.00, mereka selesai latihan pukul 16.00. Lama kegiatan selama 2 jam ya, 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Berarti lamanya 2 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi mereka latihan selama 120 menit. Ya, kalau 2 jam berarti 2 kali 60 ya, jadi 120 menit. Ayo berlatih. Tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Gambarkan posisi jarum jam yang panjang ya dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nah, di sini mulai latihan pukul titik-titik, belum tahu ya. Selesai latihan pukul 10.00.
Nah, di sini ada lama waktu kegiatan selama 2 jam. Karena kita mau mencari mulai latihan, berarti mundur ke belakang ya. Kalau mundur berarti dikurangi. Ini saja 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Jadi mulai latihan pukul 8 pagi ya. Maka ditulis 08.00. Nah, lama waktu kegiatan selama 2 jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, lama waktu kegiatan 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Nomor 2. Mulai latihan pukul titik-titik. Selesai latihan pukul 13.00 atau pukul 1 siang ya. Nah, di sini lama waktu kegiatan 4 jam, berarti dikurangi saja 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Jadi mulai latihan pukul 9 ya. Perhatikan jarum jam pendek ke angka 9, jarum jam panjang ke angka 12. Maka ditulis 09.00. Lama waktu kegiatan 4 jam, 1 jamnya 60 menit. Jadi, lama waktu kegiatan adalah 240 menit. Ini dari 60 kali 4 ya. Di 4 jam sama dengan 240 menit. Nomor 3. Mulai latihan pukul titik-titik, selesai latihan pukul 12.00. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jadi mulai latihan pukul 7 ya. Nah, ditulis 07.00. Lama waktu kegiatan selama 5 jam. 1 jamnya 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan adalah 5 kali 60 sama dengan 300 menit. Nomor 4. Mulai latihan pukul titik-titik. Selesai latihan pukul 14.00. Berarti pukul 2 siang. Lama waktu kegiatan selama 6 jam. Berarti 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Jadi mulai latihan itu pukul 8 pagi. Nah, ditulis 08.00. Lamanya waktu kegiatan tadi 6 jam ya, berarti 360 menit. Soal nomor 5. Mulai latihan pukul titik-titik. Selesai latihan pukul 11.00. Lama kegiatan 3 jam, berarti 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Jadi mulai latihan pukul 8. Ditulis 08.00. Jadi lama waktu kegiatan adalah sini 3 jam ya. 3 jam itu sama dengan 180 menit. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membiasakan anak menghitung lama kegiatan dengan menggunakan satuan jam. Kemudian membimbing anak mengubah satuan jam ke dalam menit, sehingga anak dapat dengan mudah menentukan satuan waktu secara tepat. Kita lanjut ke pembelajaran 5. Denny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain, melempar, dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Ayo mengamati. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Tanya Udin kepada ayahnya. Boleh, nak. Asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, nak. Itu bisa membahayakan diri. Jawab ayah. Apa isi percakapan Udin dan ayah?
Ya, Ayah Udin mengingatkan untuk berhati-hati saat bermain di kolam renang. Apa saja pesan Ayah kepada Udin? Ya, pesan Ayah kepada Udin agar Udin memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam. Apa yang terjadi jika pesan Ayah tidak dituruti? Ya, akan membahayakan diri. Nah, sekarang ayo membaca. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, Ayah? 2. Tahu bagaimana caranya, Nak? Nah, kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Ayo menulis. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar dengan teliti. Buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tulis pertanyaanmu di bawah ini. Nah, ini hanya contoh saja ya, kalian bisa menulisnya dengan kalimat yang lain yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini nomor 1 menggunakan kata apa. Kalimatnya, apa yang dipakai Udin di kolam renang? Kemudian nomor 2, menggunakan kata mengapa. Mengapa mereka harus memakai pelampung? Kemudian soal yang kalimat yang ketiga menggunakan kata kapan. Kalimatnya, kapan Udin bermain di kolam renang? Kalimat keempat menggunakan kata bagaimana. Bagaimana aturan keselamatan di kolam renang? Kalimat kelima menggunakan kata di mana. Di mana Udin bermain renang? Kemudian nomor 6 menggunakan kata siapa. Siapa saja yang bermain bersama Udin? Bacakan pertanyaan yang kamu buat dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati anak-anak, amati gambar berikut dengan teliti. Ya, apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Ya, mereka bermain melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola ada caranya. Ya, perhatikan gambarnya, cara melempar bola. Nah, seperti yang dilakukan oleh Benny ya. Kemudian cara menangkap bola seperti yang dilakukan oleh Udin. Ayo mencoba anak-anak, lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut. Lakukan bermain melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Lakukan di kolam renang, sungai, atau pantai. Lakukanlah di bawah pengawasan gurumu atau orang dewasa ya. Jika kolam renang, sungai, atau pantai tidak ada, lakukanlah di lingkungan sekitarmu. Berhati-hatilah ketika bermain. Ayo membaca. Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola. Bermain melempar dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman atau keragaman. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keragaman?
Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Nah, tabel ini di sini ada contohnya ya. Contoh kegiatan olahraga nomor 1, melempar dan menangkap bola. Kemudian bermain kasti. Kemudian bermain bola, bermain sepeda, bermain petak umpet, dan bermain kelereng. Nah, itu adalah olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Ya, pernah ya. Sekarang coba cari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah. Kemudian gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kotak berikut. Ya, contohnya ini ya. Nah, bermain sepeda. Ayo bercerita. Sekarang coba ceritakan gambar yang telah kamu tempelkan dengan santun dan percaya diri. Nah, tadi gambarnya Udin sedang berolahraga naik sepeda bersama teman-temannya. Tentunya ceritanya harus disesuaikan dengan gambar yang ditempel. Contohnya ini ya. Setiap hari Minggu pagi saya berolahraga naik sepeda bersama teman-teman. Kami bersepeda mengelilingi kampung. Aku membonceng Siti dan Beni membonceng Edo. Suasana pagi sangat sejuk. Jalan raya pun belum begitu ramai kendaraan bermotor. Banyak orang bersepeda pada hari Minggu pagi. Kami melakukannya dengan senang hati karena olahraga bersepeda sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, kalian juga bisa menuliskan ceritanya ya sesuai dengan gambar yang kalian tempel. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan setiap pekerjaan di rumah. Selain itu, membiasakan anak bertutur kata yang santun ketika bertanya kepada orang lain. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan kita terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Ayo mengamati. Siti bertanya kepada Udin ya. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Kemudian dijawab oleh Udin. Ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Apa isi percakapan Udin dan Siti? Ya, sepeda Udin baru dan ayah Udin mengingatkan Udin agar berhati-hati. Apa yang akan terjadi jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Ya, bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ayo membaca anak-anak, bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nomor 1. Siapa yang membelikan kamu sepeda? 2. Kapan kamu bisa bersepeda? Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya, seperti dalam kurung ya, di akhir kalimat. Ayo menulis anak-anak, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan berdasarkan gambar berikut. Ya, tuliskan pertanyaan yang kamu buat pada kolom berikut. Menggunakan kata tanya siapa, apa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Nah, ini hanya contoh ya. Apa yang terjadi dengan Udin dan Siti?
Mengapa Udin dan Siti bisa jatuh? Kapan Udin dan Siti jatuh dari sepeda? Bagaimana kondisi Udin dan Siti setelah jatuh? Di mana Udin dan Siti jatuh dari sepeda? Siapa yang dibonceng oleh Udin saat jatuh? Periksalah kembali pertanyaan yang telah kamu buat dengan teliti. Jika belum benar, perbaiki kembali pertanyaan yang kamu buat dengan benar. Ya, di sini di akhir kalimat menggunakan tanda tanya ya. Ingat, di awal kalimat menggunakan huruf kapital, kemudian nama orang menggunakan huruf kapital. Ayo membaca anak-anak. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Ayo berlatih anak-anak. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Contohnya, nama permainan bermain sepeda. Contoh lain, misalnya bermain bulu tangkis, bermain petak umpet, bermain kelereng, bermain bola kasti. Ayo mencoba anak-anak, coba peragakan salah satu kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan. Peragakan dengan percaya diri. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00. Mereka bermain selama 1 jam. Berarti 16 ditambah 1 sama dengan 17. Mereka selesai bermain pukul 17.00. Amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, mulai bermain pukul 16.00, berarti pukul 4 sore. Kemudian selesai bermain pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Ya, perhatikan jarum pendeknya yang berwarna merah dan jarum panjang berwarna hijau. Ayo berlatih anak-anak, gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Siti mulai bermain boneka pukul 16.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? 1 jam ya, lama bermain, berarti 16 ditambah 1 sama dengan 17. Ya, berarti mereka selesai bermain pukul 17.00. Nah, awal bermain atau mulai bermain pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Kemudian selesai bermain pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nomor 2. Benny mulai membantu ibu pukul 14.00. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Nah, di sini lamanya waktu 60 menit. 60 menit ingat adalah 1 jam. Berarti 14 ditambah 1 sama dengan 15. Jadi selesai membantu ibu pukul 15.00. Mulai membantu ibu tadi pukul 14.00 atau pukul 2 siang ya. Ini jarum jamnya perhatikan, pukul 2 siang. Jarum yang
berwarna merah atau jarum pendek ke arah angka 2, kemudian jarum panjangnya atau yang hijau ke arah angka 12. Kemudian selesai membantu ibu pukul 15.00. Nah, jarum jam merahnya ke arah angka 3 ya, jarum warna hijaunya atau jarum panjangnya ke arah angka 12 atau pukul 3 sore. Kemudian nomor 3, Udin mulai bermain kasti pukul 15.00. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Berarti 15 ditambah 1, karena 1 jam ya, ditambah 1 sama dengan 16. Jadi Udin selesai bermain pukul 16.00. Perhatikan jarum jamnya mulai bermain kasti pukul 15 ya, 00 atau pukul 3 sore. Selesai bermain pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Nomor 4. Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pada pukul 16.00. Mereka bermain selama 120 menit. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Nah, di sini lamanya bermain 120 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 120 menit sama dengan 2 jam. Jadi 16 ditambah 2 atau ditambah lamanya waktu ya, sama dengan 18. Jadi mereka selesai bermain pukul 18.00. Nah, di sini jamnya ya, menggambar jarum jamnya mulai bermain pukul 16.00 atau pukul 4 sore ya. Kemudian selesai bermain pukul 6 sore atau pukul 18.00. Nomor 5, Beni mulai belajar pukul 7. Berarti ini pagi ya. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Nah, berarti 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi, pukul 11.00 selesai belajar. Tadi mulai belajar pukul 7 ya. Perhatikan arah jarum jamnya. Selesai belajar pukul 11. Nah, seperti ini ya gambarnya. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak menggunakan kalimat tanya yang santun di rumah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baik, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.